Jadi referensinya itu juga harus diuji, autentikasinya juga, dan mereka tetap menipu. Jadi dengan cacat histori seperti ini, ya, laboratorium forensik Baris Krim Polri tidak layak mendapatkan public trust. Jadi kata kuncinya kan identik. Di sini kan kita bukan untuk menguji identitas, keidentikan antara sebuah benda dengan benda lain. Jadi uji identitas atau uji keidentikan itu kan menguji sesuatu barang atau sesuatu benda atau sesuatu objek dengan objek lain, dengan referensi lain. Pertanyaannya adalah apakah ketika perbandingan identitas tersebut atau keidentikan tersebut dilakukan, referensinya itu bermasalah nggak? Jadi referensinya itu juga harus diuji, autentikasinya juga, otentik nggak referensi yang digunakan sebagai pembanding? Pertanyaannya referensinya otentik nggak? Hanya identik dengan referensi yang digunakan. Pertanyaannya referensinya otentik nggak? Kalau cuma pengakuan, berarti tidak ada artinya itu. Jadi itu menurut saya mempermalukan sih. Apa yang diucapkan tadi hasil dari apa itu lab forensik. Kalau memang reliable, saya tantang lagi, kalau memang reliable dan trustworthy, maka harus mau kita uji bersama di lab yang independen. Pertanyaannya yang diuji oleh Bareskrim, ya Puslapor ini yang mana? Jadi ada ketakutan. Kesimpulan saya adalah Dirtipidum maupun lab forensik Bareskrim Polri ketakutan. Ada semacam ketakutan mendapat pengujian atau sorotan publik ketika mereka menunjukkan objek ijazah yang diteliti itu. Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap, gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain kalau ingin mendapatkan public trust. Itu poinnya. Setelah Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik, Rizmon Sianipar dan kawan-kawan bukan malah semakin melempem dan takut. Justru mereka semakin kompak memperlihatkan keberaniannya. Menurut Rizmon Sianipar, Bareskrim sudah menetapkan ijazah Jokowi identik dan asli. Akan tetapi identik belum tentu autentik. Mari simak pernyataan tegas Rizmon Sianipar hingga tantangan Rizmon Sianipar terhadap Bareskrim. Bukan mencerdaskan masyarakat, tapi ini memalukan, ujar Rizmon Sianipar. Jadi kata kuncinya kan identik. Di sini kan kita bukan untuk menguji identitas, keidentikan antara sebuah benda dengan benda lain. Jadi uji identitas atau uji keidentikan itu kan menguji sesuatu barang atau sesuatu benda atau sesuatu objek dengan objek lain, dengan referensi lain. Pertanyaannya adalah apakah ketika perbandingan identitas tersebut atau keidentikan tersebut dilakukan, referensinya itu bermasalah nggak? Jadi referensinya itu juga harus diuji, autentikasinya juga, otentik nggak referensi yang digunakan sebagai pembanding? Contoh yang kita dapati, Bang, bahwa ketika ada di UGM, setelah saya mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ada seseorang yang dengan banyak akses terhadap UGM itu mengirimkan video. Ya maksudnya ingin memengaruhi saya. Dia kirim banyak video, dan di situ kita dapati bahwa sejumlah skripsi itu dengan nama misalnya Sri Dominingsi, Sigit Hadwinarto, Lembah Hediato dan lainnya, itu ada 4 itu kosong. Lembar pengesahan skripsi itu tanpa tanda tangan baik pembimbing maupun penguji. Nah kalau itu yang digunakan sebagai referensi, maka referensinya pun saya duga itu bermasalah. Dan dicetak dengan teknologi yang saya yakin itu menggunakan hardware dan software dengan PPI, pixel per inci, atau DPI, dots per inci, ya, artinya teknologi hardware maupun software yang sudah sangat mendahului zaman tahun 85. Nah pertanyaannya di sini kan kata kuncinya tadi itu identik, bukan uji autentikasi. Harusnya kalau yakin ini otentik, tanpa ada referensi pun kami yakin ini otentik, yaitu ketika dilakukan ink dating analisis, analisis penanggalan tinta sama karbon karbon dating analisis atau paper dating analisis, kami meyakini, kami mendapatkan hasil sekian bahwa baik usia tinta maupun usia kertas adalah tahun 85. Ini kan nggak ada statement seperti itu. Nggak ada tadi ya? Nggak ada, identik. Makanya kalau uji keidentikan, mereka memerlukan referensi. Pertanyaannya referensinya ini bermasalah nggak? Otentik nggak referensinya? Karena kami dapati
beberapa skripsi itu sengaja dicetak dengan yang jauh melampaui teknologinya dari tahun 85 gitu loh Bang. Lembah Edianto, Sigit Harminato, Sri Dominiksi itu kosong. Nggak mungkin sebuah skripsi itu kosong dan orang tersebut mendapat gelar sarjana UGM gitu loh Bang. Kenapa dia tidak menggunakan tadi narasi otentik? Ya, karena tidak melakukan dong. Kan menguji identitas, keidentikan sebuah barang dengan referensi, sebuah objek dengan referensi lain. Berarti tadi inkonklusif dong hasilnya. Hanya identik dengan referensi yang digunakan. Pertanyaannya referensinya otentik nggak? Gitu. Terus yang kemudian yang saya soroti adalah lembar pengesahan skripsi itu diakui oleh Dirtipidum tadi lewat pengumumannya bahwa itu di hasil atau produk dari hand press. Secantik itu hand press. Ya, pertanyaannya, apakah di depan Dirtipidum atau para penyidik yang mengaku sebagai pemilik atau pekerja percetakan perdana tersebut merekonstruksi dengan hand press di depan mereka hasilnya secantik itu, bahwa itu bukan produk digital gitu loh. Kalau cuma pengakuan, berarti tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya pengumuman itu. Statement ilmiah, ini ilmiah loh dia dari Bang Rismon tadi bahwa pada tahun itu belum ada. Jadi kalau itu dikatakan hand press, luar biasa percetakan perdana pada tahun itu. Begitu futuristiknya, sehingga ketika kita rekonstruksi pakai Microsoft sekarang, Microsoft Word itu persis. Tahun 85 kita rekonstruksi sekarang sama. Itu kan begitu hebatnya percetakan perdana saat itu. Gitu loh Bang. Dan tadi melanjutkan teknologi PostScript. Teknologi PostScript itu berbasis dua koleksi font, yang OpenType sama TrueType. Nah, terus dikembangkanlah supaya bisa scalable. Scalable itu membesar, mengecil, menebal, mengurus, memiring gitu kan Bang. Nah, itu teknologi PostScript Type 1. Nah, disitulah menggunakan apa yang sering saya katakan kurva Bezier. Kurva Bezier itu polinomial untuk membuat lengkungan itu sangat sempurna gitu loh. Tetapi itu pun tidak sempurna pada saat PostScript Type 1. Persis. Yang tahun berapa nih? Windows 31, tahun 90-an gitu. Masih bergerigi ketika kita zoom itu bergerigi. Setelah Windows XP lah, sejak 2004, 2005 dirilis, barulah hardware dan softwarenya mendukung untuk lengkungan yang sempurna. Ketika kita zoom, geriginya tidak ada. Itu kapan skripsi itu ada di mana? Tahun yang mana tuh? Itu setelah XP. XP 2004, 2025. Makanya tebakan optimis saya adalah lembar pengesahan skripsi tersebut ya diproses dengan word processor. Ketika bawaan yang menjadi bawaan yaitu Microsoft Office atau Microsoft Word, Windows XP. Di tahun XP itu singkatan dari experience, gitu. Jadi biar semua tahu lah. Jadi fontnya sudah cantik Bang, XP itu dengan experience dari user experience namanya. Jadi font itu mau kita besarkan pun karena teknologi PostScript tersebut menggunakan kurva Bezier matematika itu, dia lengkungannya itu tidak bergerigi. Makanya ketika scalable, fitur scalable itu dipakai pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu tidak menciptakan ketika kita zoom itu karena DPI-nya tinggi, dots per inchinya tinggi, maka tidak bergerigi dia. Intinya makanya tadi yang disampaikan Dirtipidum tadi, itu tidak menjawab pertanyaan kita. Sebentar. Ini supaya orang awam ini paham. Jadi artinya itu produk yang harusnya keluar tahun 2004 itu sudah keluar tahun 85 kan gitu. Kalau itu dianggap asli. Ada lagi yang perlu saya bongkar sebenarnya. Saya bongkar nggak apa-apa di sini. Bagaimana Dirtipidum tadi menjelaskan bahwa itu produk dari handpress. Coba perhatikan Pak Dirtipidum. Kerapatan dari titik-titik itu. Titik kan ada tanggal Bang, dipertahankan di depan Dewan Pembina. Itu titiknya rapat itu bagaimana membuat handpress seperti itu? Tidak melebor. Bagaimana menatap font titik-titik yang rapat itu dengan handpress Jawa Pak Dirtipidum. Kalau hasil kalian ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik Bareskrim kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri. Kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, handal, tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap.
gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain. Kalau ingin mendapatkan public trust, itu Ya. poinnya. Apalagi nggak ada ijazah yang ditampilkan. Objek yang diuji Iya, gitu loh. Objek diuji mana? Nggak ada gitu. Ketika itu ada, orang kan bisa juga lihat. Atau tadi yang disampaikan Dr. Rizwan, ya dulu kalau yang namanya handpress itu titik-titik itu pasti yang namanya titik itu juga nggak sama. Ada yang jeblok, ada yang kecil, terus kemudian iya bisa. Menatapannya itu titik-titik Betul. terus di chat gitu, nggak lomber. Iya, biasanya makanya biasanya kadang-kadang diganti berambut. garis. Diganti garis. Iya, ganti kadang-kadang. garis. Iya. Dan ketika kita zoom handpress itu, Bang, karakternya atau fiturnya itu di tepi-tepi terutama di lengkungan, itu blackboard ke arah tekstur dari kertas tersebut. Yes. Jadi seperti berambut dia. Ketika kita zoom, tidak produk inkjet ataupun laser jet yang sudah teknik Presisi apa injeksinya itu sangat milimeter atau nanometer gitu loh, Bang. Jadi itu menurut saya mempermalukan sih. Apa yang diucapkan tadi hasil dari apa itu lab forensik, kalau memang reliable, saya tantang lagi, kalau memang reliable dan trustworthy, maka harus mau Ya. kita uji bersama di lab yang independen. Itu jalan keluarnya ya? Ya, jalan keluarnya untuk mendapatkan public trust. Oke. Ya, jadi kan tadi kelemahannya identik. Ya. Yang kedua adalah objek yang diuji itu nggak pernah ditunjukkan wujudnya bagaimana. Karena kan banyak dugaan-dugaan atau banyak versi. Ya. Bukan banyak versi sih, ada versi digital yang diupload oleh seorang kader PSI bernama Dian Sanditama, dan juga ditunjukkan di proyektor ketika temu alumni teman UGM, dan juga versi dari fotokopi dari yang ditampilkan oleh Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan Kompas, UGM ya? gitu. Nah, Itu lewat Kompas. yang cukup identik saya lihat adalah yang ada di proyektor oleh teman alumni UGM-nya Jokowi di situ, dan yang ditampilkan oleh di akun X dari kader PSI Dian Sandi Utama itu. Nah, di situ di tepi bawah itu bisa kita baca, kita analisa di situ sebaran RGB-nya. Di situ ada bercak-bercak noda hitam, tinta hitam. Nah, gitu itu loh. apa? Itu apa? Gitu loh. Something. Nah, ada di sebelah kiri bawah itu luasannya cukup lebar, terus tepat di bawah apa namanya pas foto Pak Jokowi itu ada berapa spot ya, 2 atau 3 spot noda hitam yang kita duga sudah tinta. Terus sebelah kanan bawah juga ada beberapa luasan itu 3 atau 6 sampai 6 itu nokta hitam ya, tinta. Dan itu konsisten apa yang ditampilkan pada saat teman Joko Widodo itu bertemu alumni yang ada di proyektor dengan yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama. Pertanyaannya yang diuji oleh Bareskrim ya puslapor ini yang mana? Gitu loh. Apakah berkacamata? Tidak. Gitu loh. Karena ada yang ada beleberan tinta ada isu-isu katanya ijazahnya tidak berkacamata dan kucel. Sementara yang saya analisis yang dari Dian Sandi Utama maupun yang ada di proyektor ya, itu sangat kontrasnya sangat terlalu canggih fotonya Pak Jokowi yang berkacamata itu untuk teknologi analog zaman itu. Terlalu kontrasnya antara objek dengan latar belakang, background, itu kontrasnya terlalu seperti 3D. Nah, itu. Persis gitu loh. Itu sudah produk digital. Saya image processing 30 tahun belajarnya sejak tahun 90-an gitu. Jadi saya sensitif. Ini produk analog dengan produk digital. Karena yang ditampilkan oleh kader PSI dan maupun yang proyektor itu seperti 3D, Bang. Sudah produk dari software digital yang sudah mengkontraskan antara objek di depan latar dengan latarnya. Satu lagi. Bukan, Bang. Awalnya adalah ketika Pak Dr. Sigit Sunarta di Fakultas Kehutanan 2022 itu di sebuah stasiun di YouTube lah saya lihat dari sebuah stasiun TV itu jadi nggak ada koordinasi sama sekali, disclaimer nih ya, nggak ada koordinasi dengan Pak Roy, dengan Bu Tipa. Itu memang rasa ingin tahu, gitu. Rasa ingin tahu kan membebaskan, menyenangkan bagi para pengkaji, peneliti, Bang. Jadi pada saat itu ditunjukkan ijazah fotokopi kan gitu, yang berkacamata juga. Terus agak diintip gitu, dibuka sebentar lembar pengesahan skripsinya, Bang. Nah, di situ. Terus saya berpikir,
Saya kan mengalami tahun 94. Apa itu IBM 80, IXT ya, PC itu. Nggak begini. Gitu loh, kualitas percetakan hardware maupun software dibukakan begini. Sudah nggak benar ini. Jadi referensi saya pertama lembar pengesahan skripsi itu, Bang. Oke. Confirm itu 11.000 triliun persen. Makanya saya langsung terbang ke Jogja. Melihat langsung lembar pengesahan skripsi itu kan, Bang. Di sini juga saya akui itu. Kalau bisa saya salah yang ditampilkan Dr. Ziggy Sunarta itu. Jangan itu deh. Harus mesti ketik juga lembar pengesahan skripsinya supaya ada kesesuaian waktu dalam hal Jangan dulu, kalau Ban Rismon yang salah, Ban Rismon akan minta maaf sama Pak Jokowi. minta maaf. Tapi jangan dipotong loh ya. Tapi Bahaya gini, Bang, netizen nanti. asumsinya bahwa Bahaya netizen. apa yang ditampilkan Pak Ziggy Sunarta itu punya orang lain. Teknologinya ya masih bisa ketik. Itu loh, Bang. Dan ini yang penting juga Bang Rismon. Gitu. Saya tambahkan dikit. Oke. Mumpung ingat ya. Iya, mumpung ingat. Jadi tadi ya terkait dengan skripsi itu. Kan sering di talk show atau dimanapun ketika Mas Rosuryo itu berdebat itu selalu dibilang dulu ijazah, sekarang bergeser skripsi, bergeser lagi KKN. Padahal itu satu kesatuan, sebuah proses holistik dari proses akademik. Kecuali kita membahas gorong-gorong ya mungkin jauh dari skripsi kan, Pak. Ini kan nggak bergeser sama sekali. Dan ketika analisis saya pertama itu sangat berkaitan dengan lembar pengesahan skripsi sebelum saya menyimpulkan itu. Meskipun mungkin berbeda video atau video, tetapi referensi utama saya adalah lembar pengesahan skripsi tersebut. Maka saya bisa katakan itu bukan teknologi tahun 1985. Satu lagi, sampai pengumuman identik, tidak identik atau identik hari ini, publik semakin bertanya-tanya. Sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu yang mana sih? Mana sih? Masa sudah membuat kesimpulan identik, tapi publik tidak pernah melihat wujudnya. Ini membuat kita semakin ragu. Masa ada hasil tanpa ada objek, objek yang diteliti. Kesimpulan saya, Mas ya, ada semacam ketakutan juga, ketakutan bagi Dirtipidum atau Lab Forensik Mabes Polri ini untuk menunjukkan wujud dari apa objek yang diteliti, objek yang diuji forensik. Ada ketakutan. Dan Pak Jokowi juga pada saat di Barreskrim yang mengambil ijazah asli itu, menjemput ijazah aslinya, mengambil juga ada ketakutan untuk menunjukkan ke publik karena publik ini kan dengan segala macam kecerdasannya bisa menguji dari segala macam aspek. Jadi ada ketakutan. Kesimpulan saya adalah Dirtipidum ya maupun Lab Forensik Barreskrim Polri ketakutan. Ada semacam ketakutan mendapat pengujian atau sorotan publik ketika mereka menunjukkan objek ijazah yang diteliti itu. Kembali lagi statement saya, kalau memang hasil forensik dari Barreskrim itu menurut mereka reliable dan trustworthy, ya, layak mendapatkan public trust, maka harus bersedia dong kita bersepakat untuk menentukan sejumlah laboratorium di luar negeri untuk mendapatkan kesimpulan yang konklusif. Karena saya punya pengalaman berharga ya, kasus Jessica Woso, laboratorium komputer forensik Barreskrim Polri justru yang merekayasa barang bukti kita dengan software gratisan bernama iRedSoft yang diakui malah menjadi software bawaan dari DVR Telview yang secara sistem operasinya saja sudah berbeda. DVR Telview itu Linux based, sementara software yang gratisan yang bernama iRedSoft tersebut yang tercatat di metadatanya dari BAP ahli forensik Baris Polri itu Windows operating system, itu beda alam dan mereka tetap menipu. Jadi dengan cacat histori seperti ini ya laboratorium forensik Barreskrim Polri tidak layak mendapatkan public trust. Maka harus kita uji di sejumlah laboratorium yang independen dan di luar negeri dan kita siap urunan untuk membayar. Jadi Bang Rismon siap urunan ya untuk biaya. Banyak netizen yang rakyat yang mendukung. Oke.